Halo gan, salam Iwa Buncit. Di minggu belakangan ini dia yang bikin heboh dunia perkokian. Buat kamu yang gabung di grup koki pasti sudah nggak asing lagi dengan minuman ini. Ya sebenarnya minuman ini tuh sudah lama ada di Indonesia, tapi yang bikin heboh adalah sekarang penggunaannya bukan hanya buat manusia. Nah, ingin tahu lebih lengkapnya silahkan simak video ini hingga selesai. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabunci.com. Oke, soal bahasan ini admin sengaja bikinkan skrip di depan. Jadi harap maklum kalau admin sambil ngelihat ke monitor ya, karena ada beberapa catatan yang harus dibaca daripada admin cuma ngomong aja nanti lari kemana-mana. Oke, Yakult. Ini minuman sebenarnya menyehatkan buat manusia dan setahu admin ya memang buat manusia minuman ini. Namun entah kenapa beberapa minggu ke belakang, ya mungkin 1 minggu ke belakang lah, ini minuman jadi terkenal. Ya entah siapa yang mencetuskan awalnya, tiba-tiba saja minuman ini muncul berbarengan dengan tank ikan mas koki di salah satu grup ikan mas koki tentunya. Nah, disinyalir minuman ini yang biasa kamu minum buat menyehatkan usus bisa membuat ikan mas koki kamu sehat. Dan yang paling terkenal adalah bisa membuat air dalam akuarium kamu menjadi bening, jernih, kinclong. Oke, sebelum kita mulai bahasan soal isu minuman ini ke ikan mas koki, kita akan coba breakdown dulu soal minuman Yakult ini. Ya, di catatan admin, minuman Yakult ini adalah minuman probiotik mirip yogurt yang berasal dari fermentasi susu skim dan gula dengan bakteri Lactobacillus casei atau L. casei sirota. Dapat ditemukan dalam sistem pencernaan khususnya manusia karena memang minuman ini buat manusia, dan Yakult dipromosikan sebagai minuman yang baik untuk kesehatan. Oke, kemudian jadi pertanyaan kita, apa itu L. casei atau Lactobacillus casei? Ini adalah bakteri yang biasa ada di pencernaan, dan Lactobacillus casei ini merupakan satu spesies dari genus Lactobacillus yang terdapat dalam usus dan mulut manusia sebagai penghasil asid laktik yang didapati mampu menggalakkan pertumbuhan bakteri baik. Nah, kita mulai juga dengan komposisinya bahwa Yakult ini selain L. casei tadi, dia juga terdapat air, sukrosa, susu bubuk skim, dektrosa, perisa identik alami, dan tentunya gula. Nah, di Indonesia sendiri Yakult ini didistribusikan secara resmi, dia pegang lisensi oleh PT Yakult Indonesia Persada. Dan manfaatnya sendiri buat tubuh kita, manusia, ya tentu banyak, namun yang paling terkenal adalah untuk membantu sistem pencernaan pada tubuh manusia, serta menyehatkan usus, meningkatkan kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Nah, soal ini sebenarnya kamu bisa cari di internet. Dan tentunya kalau kamu sering nonton iklannya ya sudah pasti tahu lah ini fungsinya buat apa ya. Nah, sekarang kita coba masuk kenapa minuman ini kok jadi tiba-tiba meledak khususnya untuk di ikan mas koki, pencinta ikan mas koki. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi minuman botol kecil ini kok jadi tiba-tiba muncul? Ini setelah admin coba cari-cari di internet, tentunya di berbagai forum khususnya untuk di grup, dan coba cari juga di Google, ketemu kalau satu benang merah yang membuat Yakult ini jadi terkenal gara-gara probiotik. Ya, probiotik. Kata kuncinya itu adalah probiotik. Karena kita ketahui bahwa probiotik tersebut adalah istilah yang digunakan pada mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik atau kesehatan pada organisme lain. Probiotik. Nah, karena memang di dalam ini Yakult ini terdapat probiotik, dan probiotik inilah yang memancing
penghobi ikan hias, khususnya untuk ikan mas koki, agar bisa juga dimanfaatkan untuk ikan mas kokinya. Nah, soal ditanya siapa yang nge-boomingin, setelah mencoba baca juga di kolom komentar, juga coba bikin post di community YouTube dengan Instagram, itu nemu kalau awalnya ini dari penghobi ikan koi. Walau sebenarnya secara jujur admin memelihara ikan mas koki saja termasuk baru, apalagi koi ya. Namun setelah admin coba baca-baca bahwa penghobi ikan koi lah yang pertama kali, atau setidaknya admin dapat info penghobi ikan koi lah yang mempopulerkan Yakult untuk ikan hias. Dan ini biasanya dicampur dengan air yang ada di kolam. Nah, untuk soal takarannya sebenarnya banyak variasi. Ada yang mencoba mencampurkan satu botol ini, ada yang setengah, ada yang 3/4, ada yang cuma 1/4-nya saja. Beberapa dari member grup tersebut juga ada yang bereksperimen. Ya, saking penasarannya, termasuk admin juga, dia mencobakan pada ikan hias lain. Dan hasilnya, air di dalam tanknya tersebut menjadi keruh. Dan juga ada yang didapati airnya jadi berbusa. Namun tidak sedikit, ada juga yang mendapati airnya menjadi jernih setelah menambahkan Yakult ini. Nah, sebenarnya secara pandangan admin, analisa admin, soal air yang bisa jernih setelah menggunakan Yakult ini, ya lebih kepada filter yang sudah matang. Walau sebenarnya butuh pengujian lagi soal Yakult ini kalau dipakai buat tank ikan mas koki, namun setidaknya berdasarkan coba-coba saja kita bisa mendapatkan beberapa variabel kalau ada yang berhasil membuat airnya menjadi jernih. Namun itu kembali lagi, kalau admin yakin berpendapat kalau ya air jernih itu didapatkan oleh filter yang sudah matang. Selain itu ada juga yang bernasib naas, ada piaraan ikan mas kokinya yang mati setelah dikasih ini. Nah, selain karena probiotik, disinyalir juga menurut analisa admin, faktor yang membuat minuman ini jadi dicoba ke ikan mas koki adalah bakterinya itu. Ya, karena L-Kasi itu bakteri yang baik untuk mengurai dan termasuk dalam probiotik, maka mungkin dipikir kalau bakteri yang dalam Yakult ini bisa menjadi bakteri pengurai yang ada di tank ikan mas koki. Ya, kita tahu bahwa untuk bisa membuat air jernih di dalam sebuah akuarium, khususnya bahasan kita kali ini adalah ikan mas koki, yaitu dengan membuat filter tersebut matang. Nah, matang di sini adalah salah satunya media biologi, khususnya bakteri baik atau bakteri pengurai yang biasanya berasal dari kotoran ikan, ikannya itu sendiri, dan juga airnya serta pakan, itu berada di dalam media biologi dan sudah hidup dan berfungsi sebagai pengurai amonia. Pengurai, lebih tepatnya pengubah amonia yang ada atau dari ikan mas koki tersebut. Sehingga air yang awalnya keruh juga bisa disaring, bisa diubah menjadi air yang jernih. Tentunya nggak hanya faktor filter biologi saja, namun filter mekanik serta filter yang lain semisal lampu UV juga berperan. Nah, selain probiotik, itulah yang admin pikir, admin analisa kalau faktor bakterinya itu, kata bakterinya itu yang membuat orang-orang khususnya awam seperti admin yang berpikir kalau ya bakteri yang ada di sini mungkin bisa sebagai membantu atau mungkin menggantikan bakteri yang selama ini kita pikir ada di dalam tank ikan mas koki, ya, bakteri baik tersebut. Karena ya sama-sama baik tujuannya. Nah, soal ini sebenarnya balik lagi butuh pengujian, dan sayangnya admin tidak punya kapabilitas untuk menguji hal semacam ini. Dan admin juga sama sekali nggak mau mencobanya. Kenapa? Ya ikan aja tinggal segitu, kamu lihat di belakang sudah makin berkurang. Kalau admin coba ya bisa saja berakibat sesuatu yang tidak diinginkan, dan di sini juga cukup sulit untuk air bersih. Kalau mau dicobakan ya admin nggak tegaan mau coba seperti itu, pakai metode yang biasa saja admin gunakan. Nah, tentunya apa yang admin bahas ini adalah sebatas analisa admin setelah membaca, menelusuri dari berbagai sumber, termasuk juga sumber dari wiki, dari grup, dan lain sebagainya, serta mendapat beberapa masukan, komentar, dan akhirnya terciptalah konten ini. Silakan buat kamu yang punya pendapat lain soal bahasan ini, bahasan si minuman ini dengan ikan mas koki, tuliskan di kolom komentar.
Admin hanyalah seorang awam yang masih sangat butuh pembelajaran soal memelihara ikan mas koki. Jika dirasa manfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.